Pak Sumardi. Siap, Pak. Alhamdulillah saya senang sekali pada hari ini bisa ngobrol bareng, ketemu kembali di channel ini, di channel SBBC TV ini, Pak. Iya. Sebelumnya kita ngobrol bareng di channel ini 1 tahun yang lalu ya, Pak ya. Betul Ngebahas tentang perubahan nama channel ya, dari SNI ke SBBC TV. 1 tahun lebih lah ya. Iya. Kalau ngobrol di luar sering ya, tapi kalau ngobrol di channel ini kali kedua ya, Pak ya. Betul sekali, Pak. Gimana, Pak? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Ilman. Sehat, luar Pak, biasa gimana? tentunya. Sehat, ya? Alhamdulillah saya selalu sehat, Pak, dan tentunya masih dalam kondisi yang insya Allah luar biasa juga. Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Kita ngobrol santai aja, Pak ya, sekitar dunia satpam aja. Siap. Iya, Pak Sumardi ini kalau nggak salah sekitar 7 tahun ya, Pak ya, menjalani profesi sebagai seorang satpam ini ya. Siap. 7 tahun lebih. Oh, di Bank BJB 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Berarti sebelum di Bank BJB menjalani profesi sebagai seorang satpam juga. Iya, sekitar 1,5 tahun, Pak. Ada. 1,5 tahun berarti sekitar 8,5 tahun kalau misalkan digabung dengan Bank BJB ya. Betul. Wih, itu bukan perjalanan yang singkat, Pak. Ini cukup perjalanan yang cukup panjang juga, Pak. Panjang dan Iya, dan tentunya ada yang namanya suka duka dalam menjalani profesi ini ya, Pak ya. Betul sekali. Ya, kalau misalkan boleh tahu ya, Pak ya, suka dukanya Pak Sumardi selama 8,5 tahun menjalani profesi sebagai seorang satpam itu seperti apa sih, Pak? Ya, secara pribadi dukanya kalau ke tempat yang dulu tuh, Pak. Iya. Gak usah disebutin namanya ya. Siap. Itu fasilitas kesehatan baik Iya. pribadi atau keluarga kan belum ada, Pak. Bagi saya itu sangat penting lah kalau kita ya kurang sehat Di tempat yang sebelumnya. ya, sebelumnya. Betul. Kalau untuk sekarang ini ya alhamdulillah difasilitasi, Pak. Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Hingga berjalan 7 tahun ya. Hingga berjalan Berarti sangat menikmati, Pak. Iya. Kalau misalkan di suatu tempat kita tetap stay, tetap bertahan lama, berarti tandanya kita menikmati. Menikmati. Iya, alhamdulillah ya, Pak ya. Yang ada ya. Iya. Itu dukanya ya, Pak. Kalau misalkan sukanya, Pak? Kalau sukanya mungkin kita berinteraksi dengan orang banyak, Pak. Iya. Ya. Baik di tempat yang lama, apalagi kalau dulu ketika hari-hari tertentu, misalkan libur itu sebelum masa COVID dulu lah ya, itu ribuan, Pak. Oh gitu, di tempat sebelumnya juga. Pernah itu hampir mencapai 120.000 dalam satu hari. Mantap. Berarti seperti mall lah ya, Pak ya? Seperti itu, Pak. Oh gitu. Itu sukanya. Ya, dibilang suka karena ya banyak orang. Iya, kita berinteraksi ya. Berinteraksi. Dengan sebenarnya sih itu bisa tergantung cara kita memandang, Pak. Betul. Kalau kita memandangnya dengan hal yang positif itu bisa sukanya. Karena ketika kita sering berinteraksi dengan banyak orang, dari segi komunikasi kita juga secara skill bisa terupgrade, Pak. Betul. Iya. Betul sekali, Pak. Dengan menghadapi berbagai macam karakter orang. Betul. Seperti itu. Siap. Ya, berarti suka dukanya hanya itu aja. Ada suka duka yang lain, Pak? Mungkin cukup ya, hanya salah Oh, hanya itu aja. Berarti intinya Pak Sumardi sangat menikmati sekali ya dengan profesi ini. Berarti dari tahun 2009 ya, Pak ya? Kurang lebih. Kalau sebelum dari tahun 2009, sebelum menjadi seorang satpam, Pak Sumardi menjalani profesi sebagai apa, Pak? Kalau dulu sempat ikut salah satu perusahaan. Sebagai satpam apa? Saya ya terakhir itu supervisor, Pak. Wis, Terakhir mantap itu. juga. Iya. Ini beneran supervisor? Insya Allah, benar. Dari supervisor ke satpam downgrade dong, Pak. Betul. Iya, kok bisa gitu, Pak? Bisa, Pak. Karena waktu itu kebetulan perusahaan yang kita tempat kerja itu Kita Pak Sumardi kali. ya, itu lagi ya tidak stabil lah. Oh gitu. Seperti itu. Jadi Pengurangan atau gimana? saya mengundurkan diri, bukan pengurangan. Saya mengundurkan diri. Terus saya coba berusaha waktu itu ya usaha sendiri. Oh, itu sempat usaha sendiri. Resign itu karena mau usaha sendiri tujuannya. Tujuannya mungkin karena ya keadaan juga kita harus punya pendapatan ya. Oh, karena usaha sendiri itu gak berjalan dengan baik, akhirnya melamar menjadi seorang satpam seperti itu. Betul.
Oh gitu. Ya memang Pak, kalau namanya hidup pasti nemui yang namanya suka duka. Betul. Iya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke jalur satpam ya. Siap. Ini kan Pak Sumardi background awalnya dari supervisor, lalu usaha sendiri dan menjadi seorang satpam. Malu nggak sih Pak sebenarnya Bapak menjadi seorang satpam ini? Secara pribadi mungkin ada ya, sekian persen malu lah Pak. Oh, Cuman saya coba ya, kalau saya harus dengan malu-malu terus, ya mungkin kehidupan saya tidak berlanjut. Iya Ya, Pak. karena saya punya keluarga, punya tanggung jawab. Baik Soalnya seperti itu. Soalnya kan Pak Sumardi backgroundnya dari supervisor ya. Itu downgrade banget loh Pak. Apalagi dulu kan sering Iya, mohon maaf Bu, bukan kita bermaksud menjelekan profesi kita sendiri kan. Tapi untuk realistisnya kan seperti itu. Karena pada dasarnya profesi satpam itu masih dipandang dalam tanda petik sebelah mata dan profesi pelarian Pak. Saking nggak ada lagi kerjaan, ya akhirnya melamar menjadi seorang satpam, biasanya seperti itu. Termasuk yang saya alami dulu Pak. Siap. Iya. Dan itu teralami juga oleh Saya sendiri. Pak Sumardi. Tapi 8 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh Pak. Berarti menikmati ya Pak akhirnya. Ya walaupun pertama mungkin awal-awal malu ya. Awal-awal, Tapi sering berjalannya waktu karena faktor kebutuhan juga mungkin. Dan harus dipenuhi Pak. Iya. Setelah menjalaninya dengan ikhlas mungkin ya akhirnya menikmati juga ya Pak ya. Iya, itu sebuah proses sih Pak. Malunya sama teman atau sama keluarganya? Mungkin kalau besarnya sama teman Pak, karena saya sering ketemu teman-teman ya mungkin yang sekarang posisinya lebih. Ada nggak yang ngomong kok bisa gitu? Ada nggak? Iya, mungkin beberapa orang ya. Oh gitu. Pernah ketemu kok bisa dan kenapa harus ikut gitu kan. Nah, Pak Sumardi jawabnya gimana Pak? Ya, kalau saya pribadi ya karena saya punya untuk meneruskan hidup ya kan. Iya. Bertahan dengan satu titik nggak akan mungkin gitu loh Pak. Makanya saya harus berusaha ke titik yang lain seperti itu. Oh gitu. Usaha yang lain seperti itu. Iya. Dan mungkin untuk menambah pengalaman juga. Ya kan? Karena tadinya belum pernah jadi satpam gitu Pak, seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini menikmati profesi ini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan profesi ini bisa profesi yang membawa keberkahan lah untuk kita. Ya takdir kita kan ditakdirkan di profesi ini, kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Kalau misalkan urusan rezeki ada di tempat lain kan nanti itu mah kita pasrahkan saja sama Allah. Yang penting kita menjalaninya profesi ini dengan sebaik mungkin Pak. Iya. Kalau suka dukanya tadi kan suka dukanya selama di tempat lain ya. Kalau selama di Bank BJB itu sendiri Pak, ada suka dukanya nggak Pak? Kalau dukanya mungkin salah satunya apa ya? Kadang ada nasabah yang komplain, ada yang mungkin reaksinya marah seperti itu ya, atau yang ngomel gitu loh Pak. Biasanya itu Pak Sumardi menanggapinya seperti apa Pak kalau untuk hal yang demikian itu? Ya paling saya kasih arahan atau solusi. Dengan marah juga? Ya enggak lah. Enggak. Ya, dengan ada standar SOP kita lah. Oh gitu. Sopan santun. Ya, tapi akhirnya menerima yang bersangkutan. Ya, ada sebagian yang menerima, ada yang masih juga tetap mungkin di belakang ngomel gitu, masih manusiawi. Kalau itu sih sesuatu hal yang wajar sih Pak. Yang penting kita udah mempersembahkan yang terbaik ya, ngasih arahan yang terbaik. Mungkin itu dukanya ya Pak ya. Dan itu juga sama saya rasakan juga. Betul Pak. Tapi itu saya nganggap itu suatu tantangan. Dengan hal tersebut kita secara skill bisa terupgrade juga Pak. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong dengan Pak Sumardi sendiri, saya juga udah kenal lama ini dengan Pak Sumardi. Selama ini saya lihat Pak Sumardi itu orangnya lempeng-lempeng aja gitu Pak. Nggak pernah ngeluh. Dan satu hal yang paling saya sukai itu ketika saya ngobrol dengan Pak Sumardi, bahkan saya pun pernah mancing-mancing dikit. Pak Sumardi itu nggak pernah loh Pak dalam tanda petik ngomongin orang. Itu tipsnya gimana sih Pak? Selalu semangat ketika ngobrol itu. Salah satu semangat, tetap semangat. Karena prinsip saya selalu berprasangka baik Pak kepada semua orang, bukan rekan-rekan saya saja.
semua orang kita berprasangka baik. Oh, berarti anggap aja semua orang itu baik ya. Baik, betul. Wis mantap, itu sesuatu pemikiran suzon. yang bagus Pak. Siap. Tapi memang selama saya kenal Pak Sumardi belum pernah gitu sedikit pun gitu dalam tanda petik membicarakan kalau kelemahan atau kejelekan orang lain. Siap. Dan nggak ada kata ngeluh gitu Pak, belum pernah Pak Sumardi mengeluhkan sesuatu ke saya gitu kan. Siap. Itu yang sangat ya, dan saya juga mempelajari akan hal tersebut. Ya, saya juga amati, saya tiru, saya modifikasi juga Pak. Sesuatu hal yang lebih dari seseorang saya pelajari juga, dan saya juga berusaha untuk mengambil hal-hal yang positifnya untuk dipraktekkan ke diri saya sendiri. Tapi saya itu luar biasa dan sangat salut sekali Pak. Ya, karena kehidupan harus dijalanin Pak. Iya. Kalau kita ngeluh bukan bersyukur mungkin ya. Iya betul. Tapi pernah nggak itu mengeluh pada saat sendiri termenung, kok pernah nggak mengalami Ya, seperti itu? mungkin sendiri ya, Iya, kita rasakan. tapi secara nggak terlampiaskan atau nggak curhat ke orang ya. betul. Berarti cukup curhatnya ke yang maha kuasa aja ya. Saja yang mengatur segala. Iya, mantap. Siap. Ya semoga saja kehidupan kita dengan spiritnya Pak Sumardi seperti itu, kehidupan Pak Sumardi, rezeki Pak Sumardi semakin baik lagi Pak ke depannya. Amin. Dengan Mas Pak Ilman juga nih. amin, dengan jalur profesi ini Siap. sebagai seorang satpam. Iya. Tapi insya Allah sih Pak, untuk kedepannya bahkan mulai dari saat ini profesi kita ini sudah mulai diperhatikan Pak. Siap. Ya, dengan bergantinya seragam yang lama kan, yang putih biru ke coklat itu. Siap. Dan dari segi salary juga sudah cukup lumayan Pak. Siap. Ya, untuk ukuran seorang satpam ya. Betul. Dan mudah-mudahan bisa kedepannya bisa menjadi sesuatu profesi yang menjanjikan dan bisa diandalkan. Amin Pak. Iya. Amin. Dan itu pun satu harapan dari pribadi, mungkin rekan-rekan semua juga seperti Iya, itu Pak. mungkin rekan-rekan di lapangan juga seperti itu. Oh ya, ada nggak cita-cita Pak Sumardi gitu yang sampai saat ini belum tercapai gitu Pak? Di apa nih Pak? Di profesi atau gimana? Apanya? Ya boleh pribadi atau menyangkut dengan profesi boleh. Ya kalau secara profesi di pekerjaan mungkin untuk satpam kan kita jenjang karirnya, ya, masa depannya itu kan ya masih kurang jelas juga Pak. Iya, karena beda dengan kepolisian ya. Mungkin salah satunya mungkin ya kita pensiunan ya kan. Iya. Mungkin kita belum dapat gitu kan. Iya. Gitu Pak. Tapi itu kalau untuk pensiunan memang kita harus di sini harus sadar Pak. Yeah. Ketika pensiunan itu belum dapat, kita bisa mensiasati loh Pak. Kayak saya itu ikutan yang namanya BJB DPLK Pak. Siap. Ya, itu jadi BJB DPLK itu simpanan yang bisa diambil ketika kita masa pensiun. Nah, alhamdulillah saya ikutan. Ya, untuk mensiasati dan kita harus sadar bahwa kita nggak dapat akan hal tersebut. Makanya saya menyisihkan sebagian uang atau gaji saya untuk program pensiun itu dengan ikutan BJB DPLK. Pak Sumardi ikut juga nggak? Alhamdulillah ikut Pak. Oh, ikut juga. Yang berapa Pak per bulannya? Kalau saya yang 250. Wah, lumayan lah Pak. Nanti diambilnya usia 45 atau usia 65? Kalau ini kan 65 Pak. Oh, Pak Sumardi yang usia 65-nya. 65, Kalau saya yang usia 45-nya Pak. Ya kan itu lumayan, kita juga harus mengantisipasi akan hal tersebut Pak. Memang itu rezeki, memang Allah yang menentukan, tapi kan dari kitanya harus ada usaha ya Pak ya. Betul. Ya, kita berpikirnya secara realita realita atau logika kita aja. Betul. Tapi kalau misalkan untuk unsur lain, misalkan ada kekuatan lain, misalkan rezeki yang ditentukan Allah itu ya alhamdulillah gitu. Seperti itu. Luar biasa. Iya, luar biasa. Asik juga ngobrol dengan Pak Sumardi. Oh ya, Pak? Kalau misalkan Pak Sumardi sekarang anak udah berapa? Saya anak 2 Pak. Anak udah masih sekolah semua? Yang satu kuliah, yang satu kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP itu yang kuliah. Berarti Pak Sumardi sebagai seorang satpam bisa ngulahin anak juga ya Pak? Insya Allah kan anak juga nih yang besar
dibantu dia sudah kerja juga. Oh, alhamdulillah berarti dia kuliah tapi sambil bekerja ya. Jadi bisa dibiayai oleh dirinya sendiri ya Pak ya. Ya mungkin ya kalau kurang tetap ke orang tua. Tetap ke Bapak. Tapi alhamdulillah Pak, Iya, ketika Pak Sumardi sebagai seorang satpam itu bisa menguliahkan anak Pak. Insyaallah. Walaupun secara tidak langsung anak tersebut bekerja dan kuliah sendiri itu. Siap. Itu sesuatu hal keberhasilan Pak. Kalau menurut saya, pandangan saya. Ya mudah-mudahan nanti rezeki anaknya bisa lebih daripada rezeki Pak Sumardi. Ya. Kita hanya bisa berdoakan dan berusaha. Ya tentunya hasil akhir itu kehendak Sang Pencipta Pak. Mengikuti proses. Iya. Yang penting kita ikuti alurnya dan nikmati prosesnya. Oh ya, ngomong-ngomong kita ngobrol udah setengah jam Pak ya, nggak kerasa. Setengah jam apa 15 menit? Mungkin kurang lebih 15 menit. Ada nggak yang Pak Sumardi sampaikan ke rekan-rekan satu profesi dengan Pak Sumardi supaya teman-teman di lapangan itu harus tetap semangat dalam menjalani profesi ini Pak? Ya mungkin konsisten ya Pak ya. Dari setiap profesi, ya. Khususnya satpam ini kita harus konsisten, gitu. Jangan hari ini bagus, ya kan, besoknya lesu. Ya, nah, semangat ya. Ya, tipsnya supaya lebih semangat lagi selain konsisten itu apa sih Pak? Yang bisa lebih mengerti penjabarannya oleh teman-teman yang satu profesi. Ya mungkin rekan-rekan juga kan sudah pada dewasa ya Pak. Iya. Ya, sudah usia ya terus berkeluarga. Ya kita tetap harus jaga ibaratnya kalau bahasa saya itu profesi ini yang menghasilkan rezeki kita tetap jaga supaya untuk anak, istri kita dan keluarga itu tidak lepas rezekinya Pak. Ya kan kita harus jaga ya mungkin taat pada pimpinan juga ya kan, aturan-aturan yang sudah ada, SOP yang sudah ada. Mungkin di BJB juga kan seperti itu Pak. Jadi kalau kita tidak taat ya khawatir suatu saat tidak terpakai lagi, rezeki pun hilang, ya kan? Intinya kalau Pak Sumardi lebih ke menjalani aja sesuai rule-nya. Ya. Jadi itu udah menjadi acuan untuk penyemangat ya Pak ya. Iya. Dan di samping salary-nya cukup lumayan juga ya Pak sekarang ya. Kalau yang belum keluarga kan dia lebih semangat lagi Pak. Iya, seharusnya lebih semangat lagi. Kalau saya sih Pak untuk menjaga semangat ini tetap terjaga, kalau saya punya yang namanya target pribadi Pak. Misalkan saya bulan ini harus begini. Nah, tentunya harus begini itu kan harus ada harus berkaitannya dengan uang kan. Nah, uang itu kan kita dapat saat ini masih dari gaji kan. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut itu ya untuk menjaga semangat itu ya tentunya punya target tersebut Pak. Ya kalau misalkan tercapai ya alhamdulillah, kalau misalkan nggak tercapai mungkin belum waktunya atau belum rezekinya seperti itu. Itu kalau saya untuk menjaga tetap semangat pribadi saya sendiri Pak. Siap. Oke Pak, kita kayaknya sudah cukup obrolan rileks, santai, obrolan pribadi. Ya mudah-mudahan dari obrolan kita ada hal yang positif yang bisa diambil oleh teman-teman khususnya yang satu profesi ya Pak ya. Amin, Pak. Oke Pak Sumardi, terima kasih sudah hadir di channel SBBC TV ini dan semoga kita berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang luar biasa tentunya. Sehingga saya bisa mendengarkan cerita-cerita Pak Sumardi ke depannya di waktu yang akan datang. Oke Pak, tetap semangat menjalani profesi ini dan sampai jumpa kembali di obrolan berikutnya di channel SBBC TV ini. Oke Pak. Siap Pak. Terima kasih. Tetap semangat. Semangat.